Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Suara rintik hujan yang menghantam kaca jendela apartemen lantai 20 itu terdengar seperti simfoni yang menenangkan, atau setidaknya begitulah yang dirasakan Arini biasanya. Namun malam ini, ketenangan itu terusik oleh sebuah getaran konsisten dari ponselnya yang tergeletak di atas meja rias. Arini baru saja selesai membersihkan wajah, rutinitas malam yang selalu ia lakukan dengan teliti. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya, wanita berusia 32 tahun yang tampak tangguh, mandiri, dan, seperti yang selalu dikatakan orang-orang, sangat beruntung memiliki suami seperti Galih. Galih adalah definisi suami idaman di mata publik. Lembut, perhatian, dan bekerja keras di perusahaan konstruksi yang sebenarnya dibangun menggunakan modal awal dari keluarga Arini. Arini meraih ponselnya. Ada notifikasi dari WhatsApp. Bukan pesan dari suaminya yang katanya sedang lembur untuk mengejar tender besar, melainkan pembaruan status dari adik iparnya, Maya. Arini jarang berkomunikasi dengan Maya. Gadis itu cenderung manja dan selalu memandang Arini sebagai ban berjalan daripada seorang kakak ipar. Dengan gerakan santai, Arini menyentuh lingkaran di sekeliling foto profil Maya. Layar ponselnya menampilkan sebuah video singkat berdurasi 15 detik. Di sana, di sebuah butik pengantin kelas atas yang Arini kenali logonya, tampak Galih sedang berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan jas pengantin pria berwarna midnight blue yang sangat elegan. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan gaun putih menjuntai, yang jelas bukan Arini, sedang tertawa sambil merapikan dasi Galih. Tangan mereka bersentuhan. Galih menatap wanita itu dengan binar mata yang sudah lama tidak Arini lihat. Binar yang dulu hanya milik Arini. Di bawah video itu, Maya menuliskan caption dengan font berwarna merah muda yang norak. "Cie, calon pengantin baru." Aura gantengnya keluar banget kalau sama yang sefrekuensi. "Semoga lancar sampai hari haya, Kak Galih." Duh, nggak sabar pengen punya kakak ipar baru yang gak kaku. Dunia seolah berhenti berputar. Arini merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung kakinya hingga ke jantung. Oksigen di ruangan itu seakan tersedot habis. Ia memutar video itu sekali lagi, lalu sekali lagi. Ia memperbesar gambar wanita itu. Cantik, jauh lebih muda, dan tampak sangat memuja Galih. "Pengantin baru," bisik Arini pada udara kosong. Suaranya bergetar, pecah di tengah kesunyian kamar. Ia mencoba mencari logika. Mungkin ini proyek iklan? Mungkin Galih sedang membantu teman? Namun, kata-kata Maya, kakak ipar baru, adalah belati yang menghujam tepat di ulu hati. Maya tidak akan berani memposting itu jika itu hanya candaan. Keluarga Galih memang tidak pernah benar-benar menyukai Arini karena Arini terlalu dominan dan tegas dalam mengelola keuangan, sifat yang diturunkan dari almarhumah ibunya. Arini meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis meraung-raung. Didikan ibunya, seorang wanita pengusaha tangguh yang membangun segalanya dari nol, telah membentuk Arini menjadi sosok yang selalu berpikir strategis di bawah tekanan. Ia berjalan menuju lemari besi di sudut kamar. Jemarinya menekan kode kombinasi yang hanya diketahui olehnya dan Galih. Bunyi klik pelan menandakan pintu brankas terbuka. Di dalam sana, tersimpan dokumen-dokumen penting, akta kelahiran, paspor, dan yang paling berharga, sebuah map kulit berwarna coklat tua yang berisi sertifikat tanah seluas 2 hektar di kawasan strategis kota. Tanah itu adalah warisan tunggal dari ibunya. Tanah yang Arini jaga seperti nyawanya sendiri karena ibunya berpesan, "Jangan pernah lepaskan tanah ini,
Ini adalah harga dirimu jika suatu saat dunia membelakangimu. Arini merogoh ke dalam tumpukan dokumen. Kosong. Map coklat itu ada, tetapi isinya hanya lembaran kertas fotokopi yang sengaja disusun agar terlihat tebal. Sertifikat aslinya hilang. Arini terduduk di lantai yang dingin. Sebuah tawa pahit lolos dari bibirnya. Ia menyadari segalanya sekarang. Galih bukan hanya berkhianat secara batin, tapi ia juga telah merampok warisan sucinya. Uang hasil penjualan tanah itu, yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, pasti digunakan untuk membiayai pernikahan mewahnya dan mungkin membeli cinta si gundik itu. Kau pikir kau bisa membangun kebahagiaan di atas makam ibuku, Galih? Arini bergumam pelan. Matanya yang semula basah kini berkilat tajam seperti sembilu. Kemarahan yang tadinya terasa panas kini mendingin, membeku menjadi tekad yang solid. Arini berdiri, menghapus air mata di pipinya dengan satu sapuan kasar. Ia tidak akan melabrak Galih malam ini. Jika ia melabrak sekarang, Galih akan punya waktu untuk bersembunyi atau memindahkan aset lainnya. Ia kembali ke ponselnya. Ia mengambil tangkapan layar, screenshot, pada story Maya sebelum status itu menghilang atau dihapus. Ia juga menyimpan bukti chat dan semua detail kecil yang bisa ia temukan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Suara langkah kaki yang sangat ia kenali terdengar mendekat. Sayang, kamu belum tidur? Suara Galih terdengar hangat, penuh kepura-puraan yang memuakkan. Arini segera menutup brankas dan menguncinya. Ia menarik napas dalam, mengatur detak jantungnya, dan memasang topeng paling sempurna yang pernah ia buat. Ia berjalan keluar kamar dengan senyum tipis, menatap pria yang baru saja ia lihat sedang mencoba jas pengantin untuk wanita lain. Belum, Mas. Aku nungguin kamu. Katanya lembur, kok pulangnya lebih cepat? Galih tersenyum, lalu mengecup kening Arini. Arini merasa ingin muntah saat bibir itu menyentuh kulitnya, membayangkan bibir yang sama baru saja mencium wanita di butik itu. Iya, kliennya setuju lebih cepat. Capek banget hari ini, kata Galih tanpa beban. Arini mengangguk pelan. Di dalam kepalanya, ia sudah mulai menyusun langkah-langkah catur. Malam ini adalah malam terakhir Galih bisa tidur nyenyak di rumah ini. Perang sudah dimulai, dan Arini tidak berniat untuk kalah. Malam itu, setelah Galih tertidur lelap dengan dengkur halusnya yang seolah tanpa dosa, Arini duduk di ruang kerja pribadinya. Lampu meja yang temaram menyinari wajahnya yang pucat namun bertekad baja. Ia tidak bisa membiarkan satu detik pun terbuang. Jika Galih sudah berani mencoba jas pengantin, artinya hari pernikahan itu sudah sangat dekat. Dan jika sertifikat itu sudah tidak ada di brankas, artinya uang hasil penjualannya mungkin sudah mengalir ke rekening-rekening yang tidak ia ketahui. Arini membuka laptopnya. Sebagai seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan mengelola keuangan keluarga besarnya, Arini adalah orang yang sangat rapi dalam pengarsipan. Ia membuka folder rahasia yang berisi salinan digital semua aset mereka. 2 hektar di jalur hijau bypass, gumam Arini. Tanah itu adalah aset paling berharga yang ditinggalkan ibunya. Nilai pasarnya saat ini mencapai 12 hingga 15 miliar rupiah karena lokasinya yang akan menjadi pusat bisnis baru. Langkah pertama Arini adalah menghubungi kenalannya di kantor pertanahan, BPN, secara pribadi. Melalui pesan singkat yang sangat hati-hati, ia meminta bantuan untuk mengecek status terakhir dari nomor sertifikat yang ia miliki. Jawaban yang datang 10 menit kemudian membuat jantung Arini seolah berhenti berdetak. Mbak Arini, tanah ini sudah balik nama 3 bulan lalu.
atas nama Bapak Galih Pratama berdasarkan surat kuasa jual yang ditandatangani Mbak Arini sendiri, lalu seminggu kemudian langsung dijual ke PT Surya Kencana seharga 14 miliar. Arini mencengkeram pinggiran meja. Surat kuasa jual yang ia tandatangani? Kapan? Ia mencoba mengingat-ingat. 3 bulan lalu, ia jatuh sakit cukup parah, demam tinggi yang membuatnya setengah sadar. Saat itu, Galih datang membawa tumpukan berkas kantor, memintanya menandatangani berkas asuransi kesehatan agar proses klaim di rumah sakit lancar. Dengan liciknya, Galih menyisipkan surat kuasa jual tanah di antara tumpukan itu. Binatang, desis Arini. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang membakar. Galih memanfaatkan kelemahannya saat sakit untuk merampok harta ibunya. Namun, amarah itu segera ia tekan. Ia butuh bukti aliran dana. 14 miliar adalah angka yang besar. Uang itu tidak mungkin hilang begitu saja. Arini mulai meretas, secara legal melalui akses joint account dan akses admin perusahaan konstruksi mereka, semua mutasi rekening yang bisa ia jangkau. Ia menemukan sebuah rekening baru yang dibuat Galih atas nama pribadinya, bukan rekening bersama. Dengan sedikit bantuan dari detektif swasta langganan keluarganya, Arini mendapatkan data mutasi dari rekening bayangan tersebut. Pola pengeluaran Galih terlihat jelas dan sangat menyakitkan. 500 juta untuk uang muka gedung mewah dan catering. 300 juta untuk perhiasan emas dan berlian yang tidak pernah Arini terima. 2 miliar ditransfer ke rekening atas nama Tiara Malika. 1,5 miliar digunakan untuk membeli mobil mewah baru yang belum pernah dibawa ke rumah mereka. Jadi, kamu menggunakan uang ibuku untuk membelikan gundikmu perhiasan dan mobil? Arini tertawa dingin. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di tengah sunyinya malam. Arini kemudian menyadari sesuatu yang lebih gila lagi. Galih tidak hanya menggunakan uang tanah itu. Ia juga mulai mengagunkan beberapa aset perusahaan mereka untuk pinjaman bank jangka pendek. Rupanya, Galih ingin pamer di depan keluarga besar dan selingkuhannya bahwa ia adalah pengusaha sukses tanpa bantuan istri. Ia membangun istana di atas pasir, menggunakan uang yang ia curi dari Arini. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari detektif swastanya, Pak Kris. Mbak Arini, saya sudah mendapatkan alamat rumah kontrakan mewah yang disewa suami Mbak di perumahan elit Mentari. Di sana ada wanita bernama Tiara. Dan ada info tambahan, mereka akan melangsungkan resepsi lusa malam. Lusa malam. Waktunya sangat sempit. Arini berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke lampu-lampu kota. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca. Ia bukan lagi Arini yang lembut dan penurut. Ia adalah putri dari ibunya. Dan ia tahu apa yang harus dilakukan. Jika Galih menganggap dirinya pintar karena berhasil mencuri 14 miliar, maka Galih tidak tahu bahwa Arini memegang kendali atas aset keluarga lainnya yang bernilai total 20 miliar, termasuk rumah yang mereka tempati, saham di perusahaan konstruksi, dan deposito berjangka yang semuanya secara hukum masih terikat pada nama Arini sebagai pemilik modal utama. Kamu ingin menjadi pengantin baru, Galih? Arini berbisik pada bayangannya sendiri. Aku akan memberikanmu kado pernikahan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Arini mengambil ponselnya, lalu menekan sebuah nomor. Halo, Pak Pengacara? Saya ingin Anda menyiapkan dokumen pembatalan hibah, penyitaan aset perusahaan atas nama saya, dan pembekuan seluruh kartu kredit tambahan atas nama Galih Pratama. Saya ingin semuanya selesai besok sore. Tidak ada celah. Besok, Arini akan memulai operasi
pembersihan harta. Ia akan membiarkan Galih pergi ke pelaminan dengan perasaan bangga, tanpa menyadari bahwa saat ia mengucapkan janji suci pada wanita itu, ia sudah tidak memiliki sepeser pun uang untuk membayar parkir sekalipun. Jejak tanah yang hilang itu bukan hanya sekadar kerugian finansial bagi Arini, itu adalah deklarasi perang. Dan Arini adalah jenderal yang tidak pernah kalah di medan laga. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar dengan lembut, seolah menyapa dunia dengan kedamaian yang palsu. Arini terbangun lebih awal, namun ia tetap berbaring di samping Galih, memperhatikan wajah suaminya yang masih terlelap. Jika siapapun melihat pria ini, mereka akan melihat sosok pria mapan yang tenang. Siapa yang menyangka bahwa di balik dahi yang bersih itu, tersimpan rencana busuk untuk membuang istrinya demi wanita lain menggunakan harta warisan mertuanya? Galih menggeliat, perlahan membuka matanya. Begitu melihat Arini, ia langsung mengulas senyum manis, senyum yang dulu membuat Arini jatuh cinta setengah mati. Pagi, sayang, suara Galih serak khas orang bangun tidur. Ia mengulurkan tangan, mencoba mengelus pipi Arini. Arini merasakan dorongan kuat untuk menepis tangan itu, namun ia menahannya. Ia memaksakan sebuah senyum kecil, sebuah akting yang pantas mendapatkan piala Oscar. Pagi, Mas. Kamu tidurnya nyenyak sekali semalam. Kelihatannya capek banget ya. Iya, proyek di kantor benar-benar menguras energi. Tapi demi masa depan kita, Rin. Aku ingin kita punya tabungan yang lebih besar lagi tahun depan, kata Galih dengan nada tulus yang memuakkan. Masa depan kita? Atau masa depanmu dengan Tiara? Batin Arini. Galih bangkit dan menuju kamar mandi. Sambil menunggu suaminya bersiap, Arini menyiapkan sarapan kesukaan Galih, roti panggang dengan selai kacang dan kopi hitam tanpa gula. Ia melakukannya dengan mekanis. Setiap gerakan tangannya adalah bentuk kontrol diri yang luar biasa. Di meja makan, Galih tampak sangat ceria. Ia berkali-kali memeriksa ponselnya, sesekali tersenyum sendiri. Arini tahu, itu pasti pesan dari Tiara atau mungkin dari Maya yang melaporkan persiapan gedung. Mas, aku rencana mau cek brankas nanti siang. Ada dokumen asuransi yang mau kupastikan tanggal jatuh temponya. Arini melemparkan umpan kecil sambil menyesap tehnya. Gerakan tangan Galih yang sedang memegang cangkir kopi seketika terhenti. Matanya berkedip lebih cepat dari biasanya, sebuah tanda gugup yang hanya diketahui oleh Arini. Ah, itu, jangan hari ini, Rin. Kuncinya sepertinya agak macet kemarin pas aku mau masukkan berkas kantor. Nanti biar aku panggil tukang kunci dulu sore ini, ya? Jangan dipaksa buka sendiri, jawab Galih cepat, suaranya naik 1 oktav. Arini mengangguk pelan, tampak tidak curiga. Oh, begitu? Ya sudah, nanti kabari aku ya kalau sudah benar. Macet. Tentu saja macet karena isinya sudah kau rampok, Arini mencibir dalam hati. Setelah Galih berangkat dengan alasan rapat penting di luar kota selama 2 hari, Arini langsung bergerak. Ia tidak punya waktu untuk bersedih. Begitu mobil Galih hilang dari pandangan, Arini menelepon Pak Kris, detektif swastanya. Pak Kris, pantau semua pergerakannya hari ini. Saya ingin foto setiap barang yang dia beli untuk wanita itu. Dan pastikan tim hukum saya sudah bisa mengakses data perbankan yang kita bicarakan semalam. Arini kemudian berganti pakaian. Ia mengenakan setelan blazer hitam yang tegas. Ia mendatangi kantor pusat bank tempat semua deposito dan rekening bisnis keluarga mereka terdaftar. Sebagai pemilik mayoritas modal dan ahli waris sah dari dana talangan awal perusahaan,
Arini memiliki kekuatan hukum untuk melakukan tindakan darurat jika ditemukan indikasi penggelapan aset. Di ruang VIP bank, Arini disambut oleh kepala cabang yang sudah mengenalnya lama. Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari 5 rekening joint account ini ke rekening pribadi saya atas nama ibu saya yang sudah dialihkan ke saya, ujar Arini tenang, menyodorkan berkas-berkas legalitas yang telah disiapkan pengacaranya. Tapi Mbak Arini, ini jumlahnya sangat besar. Totalnya hampir 12 miliar jika termasuk deposito yang dicairkan dipercepat. Apakah Pak Galih sudah tahu? Tanya kepala cabang itu ragu. Arini menatap pria itu dengan tatapan dingin yang tak terbantahkan. Ini adalah dana yang berasal dari aset pribadi keluarga saya sebelum pernikahan. Secara hukum, saya punya hak tunggal untuk mengamankannya jika ada risiko penyalahgunaan. Dan saya menemukan risiko itu. Lakukan sekarang, atau saya tarik seluruh aset perusahaan dari bank ini. Pihak bank tidak punya pilihan. Proses pemindahan dana besar-besaran itu pun dimulai. Arini melihat angka-angka di layar komputer itu berpindah satu persatu. Uang yang tadinya bisa diakses Galih untuk membayar sisa tagihan pernikahan mewahnya, kini lenyap dalam hitungan menit. Tidak berhenti di situ, Arini mendatangi kantor notaris. Ia mencabut surat kuasa atas nama Galih untuk segala urusan yang berkaitan dengan properti miliknya. Ia juga menandatangani dokumen penyitaan mobil-mobil mewah yang selama ini digunakan Galih dan adiknya, Maya, karena secara administratif mobil-mobil itu tercatat sebagai aset operasional perusahaan yang izin pakainya bisa dibatalkan sewaktu-waktu oleh komisaris utama, yaitu Arini sendiri. Menjelang sore, Arini kembali ke rumah. Ia melihat rumah mewah yang ia tempati selama 5 tahun ini. Rumah yang dibangun dengan keringatnya, namun dikhianati oleh penghuni lainnya. Ia membuka ponselnya dan melihat grup WhatsApp keluarga Galih yang ia intip lewat akun cloningan. Maya baru saja membagikan foto. Persiapan dekorasi bunga di ballroom hampir selesai. Kak Galih memang royal banget, semua bunganya impor. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung racun. Silakan nikmati bunga-bunga itu malam ini, Galih. Karena besok, bahkan untuk membeli 1 tangkai mawar plastik pun, kamu tidak akan punya uangnya, gumam Arini. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan mulai mengemasi barang-barang berharga miliknya yang masih tersisa. Ia tidak akan meninggalkan apapun di rumah ini untuk Galih. Besok adalah hari besar Galih, dan Arini sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih megah daripada resepsi manapun di dunia ini. Pukul 4 sore, Arini duduk di sofa ruang tengah yang luas, namun terasa hampa. Di hadapannya, 3 orang pria berpakaian rapi dengan tas jinjing kulit duduk dengan ekspresi serius. Mereka adalah tim kuasa hukum dan konsultan keuangan yang telah lama bekerja untuk mendiang ibunya. Bagi mereka, Arini bukan sekadar klien. Dia adalah ahli waris dari dinasti kecil yang harus mereka lindungi. Semua sudah siap, Mbak Arini, ujar Pak Baskoro, pengacara senior keluarga. Berdasarkan bukti penggelapan sertifikat tanah dan pemalsuan tanda tangan dalam surat kuasa jual, kita memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pengamanan aset secara darurat, konservatori attachment. Arini menyesap kopinya yang sudah dingin. Matanya menatap tajam ke arah tumpukan dokumen di meja. Jelaskan rinciannya sekali lagi, Pak. Saya ingin pastikan dia tidak punya lubang tikus untuk melarikan diri. Pak Baskoro membuka map biru. Pertama, seluruh rekening joint account sudah dikosongkan. Saldo sebesar 12 miliar telah berpindah ke rekening proteksi atas nama yayasan ibu Anda. Kedua, kartu kredit Platinum dan Infinite yang dipegang oleh Galih, ibunya, dan adiknya, Maya, telah dibekukan total per jam 5 sore ini.
Alasan yang kami berikan ke bank adalah laporan kehilangan dan indikasi transaksi mencurigakan. Arini tersenyum tipis. Ia membayangkan Maya yang mungkin saat ini sedang berada di salon mewah atau toko tas branded, bersiap untuk acara besar kakaknya, hanya untuk menemukan kartunya ditolak di depan kasir. Lalu bagaimana dengan aset bergerak? Tanya Arini dingin. Mobil Mercedes-Benz yang dipakai Galih dan Toyota Alphard yang sering dipakai ibunya adalah aset operasional perusahaan konstruksi Anda, lanjut Pak Baskoro. Sesuai instruksi, kami sudah mengirimkan surat pencabutan hak guna kendaraan. Besok pagi, tim towing akan mengambil unit tersebut dimanapun posisi kendaraan itu berada. Jika mereka melawan, itu masuk ranah penggelapan aset perusahaan. Arini mengangguk puas. Namun, fokus utamanya adalah bisnis. Perusahaan konstruksi Pratama Bangun Nusantara yang selama ini dibanggakan Galih sebenarnya berdiri di atas pondasi modal dari Arini. Sebanyak 70% saham adalah milik Arini, sementara 30% milik Galih, itu pun diberikan Arini sebagai hadiah pernikahan 5 tahun lalu. Bagaimana dengan sahamnya di perusahaan? Kami sudah menyiapkan draft rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, besok pagi, sahut konsultan keuangan, Pak Danu. Dengan bukti penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, termasuk bukti transfer ke Tiara Malika, kita bisa mencopot jabatan Galih sebagai direktur utama secara tidak hormat. Seluruh fasilitas kantor, termasuk gaji dan bonusnya, akan dihentikan seketika. Arini menyandarkan punggungnya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memutus jalur logistik musuh. Total aset yang ia amankan kembali hari ini mencapai 20 miliar rupiah, termasuk nilai properti, dana tunai, dan saham. Tiba-tiba, ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Galih masuk. Sayang, kartu kreditku kok nggak bisa dipakai ya saat mau bayar tambahan dekorasi di gedung? Apa ada gangguan bank? Kamu bisa transfer 50 juta ke rekeningku sekarang? Penting banget, Rin. Arini menatap pesan itu dengan rasa jijik yang mendalam. Masih berani-beraninya pria ini meminta uang padanya untuk membiayai pernikahan dengan wanita lain. Ia mengetik balasan dengan jemari yang tenang. Oh ya? Mungkin karena limitnya sudah habis, Mas. Kan bulan ini kamu banyak pengeluaran, proyek luar kota. Aku lagi di jalan, sinyal susah. Coba pakai uang tunai dulu saja atau minta tolong Maya. Arini tahu Maya tidak punya uang sepeser pun. Selama ini Maya hanya hidup dari belas kasihan kartu tambahan Arini. Biarkan dia panik, gumam Arini. Panik adalah bumbu terbaik untuk kehancuran seseorang. Setelah tim hukumnya pergi, Arini masuk ke kamar tamu. Ia melihat beberapa koper yang sudah ia kemas. Ia tidak akan tinggal di rumah ini malam ini. Ia sudah memesan kamar presidential suite di hotel yang tepat berada di seberang gedung resepsi Galih besok. Dari sana, ia bisa mengawasi panggung sandiwara itu sebelum ia turun untuk memberikan pukulan terakhir. Sebelum pergi, Arini menyempatkan diri melihat foto ibunya di atas nakas. Ibu, maafkan aku karena sempat tertipu olehnya. Tapi malam ini, aku mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Besok, aku akan menunjukkan padanya bahwa putri ibu bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Ia menutup pintu rumah dengan kunci ganda, membawa serta semua surat berharga yang asli. Rumah itu kini terasa seperti penjara yang menunggu penghuninya kembali ke ruang kosong. Arini melangkah keluar, masuk ke dalam mobil jemputan yang sudah menunggunya. Malam semakin larut, dan di suatu tempat di kota ini, Galih mungkin sedang sibuk meyakinkan Tiara bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Dia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh dunia mewahnya akan runtuh secepat istana pasir yang diterjang ombak. Arini menarik napas dalam, merasakan udara kebebasan yang mulai merayap masuk. Pembersihan aset sudah selesai. Sekarang, tinggal menunggu waktu untuk eksekusi publik. Pagi terakhir sebelum hari penghakiman dimulai dengan sebuah panggilan telepon yang melengking dari ibu mertua Arini, Bu Widya. Arini, yang sudah berada di hotel mewahnya, sengaja membiarkan ponsel itu berdering hingga 5 kali sebelum mengangkatnya. Ia ingin mereka merasakan sedikit kecemasan, sebuah pembuka untuk serangan jantung finansial yang akan datang. Arini, kamu kemana saja sih? Di telepon susah sekali. Suara Bu Widya terdengar ketus dan penuh tuntutan. Ini Maya sedang di butik, mau ambil gaun untuk acara resepsi Galih malam ini, tapi kartunya ditolak. Katanya Decline. Kamu belum bayar tagihannya ya? Arini tersenyum sinis sambil menatap pemandangan kota dari jendela lantai 30. Oh, masa sih, Bu? Mungkin jaringannya lagi bermasalah. Lagi pula, bukannya Mas Galih bilang dia baru saja dapat proyek besar? Harusnya uang jajannya Maya bisa pakai uang Mas Galih dulu, kan? Halah, kamu ini pelit sekali sama adik ipar sendiri. Galih itu sedang sibuk urus bisnis di luar kota. Jangan diganggu dengan urusan sepele begini. Cepat kamu urus ke bank. Jangan bikin malu keluarga di depan orang butik, bentak Bu Widya sebelum mematikan telepon secara sepihak. Arini terkekeh pelan. Keluarga, gumamnya. Bagi mereka, keluarga hanyalah kata ganti untuk sumber uang. Beberapa jam kemudian, Arini memutuskan untuk memberikan penampilan terakhirnya sebagai istri yang tertindas. Ia mendatangi rumah mertuanya dengan pakaian yang sengaja terlihat sederhana, tanpa perhiasan mencolok yang biasa ia kenakan. Di sana, ia menemukan Bu Widya dan Maya sedang sibuk mengepak kado-kado mewah dan bingkisan untuk dibawa ke gedung resepsi. Loh, ngapain kamu kesini? Tanya Maya ketus. Ia tampak kesal karena harus membayar gaunnya menggunakan uang tabungannya sendiri yang tidak seberapa. Tadi ibu sudah bilang kan, urus itu kartu kreditnya. Malu-maluin saja. Arini duduk di sofa usang yang sebenarnya sudah ingin ia ganti sejak tahun lalu, namun Galih selalu melarang dengan alasan penghematan. Aku mau minta maaf, Bu, Maya. Sebenarnya, bisnisku lagi agak goyang. Makanya kartu-kartu itu mungkin dibatasi oleh bank karena aku telat bayar cicilan perusahaan. Mendengar kata bisnis goyang, wajah Bu Widya dan Maya langsung berubah. Keramahan palsu yang biasanya mereka tunjukkan, meski tipis, kini lenyap total, digantikan oleh tatapan merendahkan yang sangat tajam. Goyang bagaimana maksudmu? Bu Widya mendekat, matanya menyipit. Jangan bilang kamu mau pinjam uang ke Galih ya? Galih itu sekarang sudah sukses besar. Dia sedang membangun masa depan baru. Kalau kamu sudah tidak bisa mengelola uang, ya jangan bebani anakku. Maya menimpali dengan tawa mengejek. Makanya, Mbak, jadi perempuan itu jangan terlalu dominan. Sekarang rasakan sendiri kan kalau bisnismu hancur? Untung saja Kak Galih pintar, dia sudah punya cadangan yang jauh lebih cantik dan lebih kaya dari Mbak. Yes. Maya menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura keceplosan, sementara matanya berkilat senang melihat reaksi Arini yang berpura-pura terkejut dan menunduk lesu. Maksud kamu apa, Maya? Cadangan? Tanya Arini dengan suara yang bergetar, akting yang sempurna. Sudahlah, Arini. Tidak usah pura-pura bodoh, Bu Widya berdiri tegak, berkacak pinggang. Sebenarnya kami sudah tahu kalau Galih mau menikah lagi malam ini.
Wanita itu, Tiara, dia jauh lebih segalanya dibanding kamu. Dia berasal dari keluarga terpandang dan dia sangat memuja Galih. Tidak seperti kamu yang selalu mengatur-ngatur Galih seperti pembantu. Arini mendongak, matanya berkaca-kaca, hasil dari tetes mata yang ia gunakan di mobil tadi. Jadi ibu mendukung Mas Galih selingkuh? Menggunakan uang tanah warisan ibuku untuk menikah lagi? Bu Widya mendengus meremehkan. Tanah itu sudah jadi hak Galih karena dia suamimu. Lagi pula, uang itu sudah habis untuk modal bisnis Galih sendiri. Kamu jangan banyak menuntut. Lebih baik kamu diam, terima nasib di Padu, atau kalau tidak suka, ya pergi saja dari rumah ini. Toh, rumah ini sebentar lagi akan ditempati Tiara. Arini menarik napas dalam. Hatinya yang dulu mungkin akan hancur mendengar ini, kini justru merasa sangat lega. Semua keraguan untuk menghancurkan mereka telah sirna. Mereka bukan hanya pengkhianat, mereka adalah parasit yang tidak tahu diri. Baiklah kalau itu mau ibu, kata Arini sambil berdiri. Ia menghapus air mata palsunya dengan gerakan anggun. Aku tidak akan mengganggu acara Mas Galih malam ini. Aku akan pergi. Nah, begitu dong. Sadar diri itu penting, sahut Maya sambil kembali sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengirim pesan ke Tiara bahwa si pengganggu sudah beres. Saat Arini berjalan menuju pintu keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh. Oh ya, Maya. Nikmati saja dulu barang-barang yang ada di rumah ini hari ini. Siapa tahu besok suasananya sudah beda. Apa maksudmu? Heh. Arini, teriak Maya, namun Arini sudah masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Arini segera mengambil tisu basah dan menghapus sisa aktingnya. Wajahnya kembali dingin dan tajam. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Pak Kris, detektifnya. Pak Kris, kirimkan tim towing ke rumah mertua saya jam 8 malam tepat saat acara resepsi dimulai. Ambil Alphard itu. Dan hubungi pihak kepolisian untuk pendampingan penyitaan aset rumah yang sudah saya balik nama atas nama yayasan. Pastikan mereka tidak punya tempat untuk tidur malam ini. Arini tersenyum lebar. Drama keluarga ipar sudah selesai. Sekarang, panggung utama sedang disiapkan. Sebuah pernikahan mewah yang akan berubah menjadi upacara pemiskinan massal paling spektakuler dalam sejarah keluarga Pratama. Hari yang dinanti Galih akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar cerah, seolah memberkati pengkhianatan yang telah ia susun dengan rapi. Di sebuah hotel butik tempatnya menginap sementara. Dengan alasan dinas luar kota, kepada Arini, Galih berdiri di depan cermin, mengagumi pantulan dirinya yang gagah. Ia merasa seperti raja. Dengan uang 14 miliar dari hasil menjual tanah warisan mertuanya, ia merasa telah membeli kebebasan dan harga diri yang selama ini ditekan oleh kemandirian Arini. Hari ini, aku bukan lagi sekadar suami Arini. Aku adalah Galih Pratama, pengusaha sukses. Gumamnya sombong sambil membetulkan letak dasi silk bermerek seharga 10 juta rupiah. Ponselnya berdering. Nama Tiara Sayang muncul di layar. Mas, kamu sudah siap? Aku gugup banget. Dekorasi di ballroom cantik sekali, Mas. Kamu benar-benar royal. Aku bahagia banget. Suara manja Tiara di ujung telepon membuat ego Galih melambung ke langit. Tenang saja, sayang. Semuanya sudah beres. Kamu hanya perlu tampil cantik. Mas sudah siapkan kejutan tambahan nanti malam, jawab Galih lembut. Kejutan yang dimaksud adalah sebuah kunci mobil mewah yang rencananya akan ia serahkan di pelaminan. Namun,
Ketenangan itu terusik saat Galih turun ke lobi hotel untuk menuju gedung resepsi. Ia memanggil sopir pribadinya untuk menyiapkan mobil Mercedes-Benz hitam miliknya, mobil yang sebenarnya adalah aset kantor yang cicilannya dibayar oleh perusahaan Arini. 10 menit berlalu, mobil itu tak kunjung datang. Galih mulai tidak sabar. Ia melangkah keluar lobi dengan langkah gusar. Di sana, ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Mobil Mercedesnya sedang dikaitkan ke sebuah truk towing, penderek. Heh, apa-apaan ini? Itu mobil saya, teriak Galih, berlari menghampiri petugas berpakaian seragam ekspedisi. Seorang pria berbadan tegap dengan papan klip di tangannya menatap Galih dingin. Bapak Galih Pratama? Kami mendapat perintah penarikan unit dari pemilik sah kendaraan, PT Arini Konstruksi Utama. Hak guna kendaraan atas nama Bapak telah dicabut per jam 8 pagi ini karena indikasi penyalahgunaan aset perusahaan. Wajah Galih memucat. Sialan. Saya direktur utamanya. Saya yang punya perusahaan itu. Maaf, Pak. Berdasarkan dokumen RUPSLB darurat yang kami terima, jabatan Bapak telah dinonaktifkan sementara menunggu audit internal. Jika Bapak menghalangi, kami terpaksa melibatkan pihak kepolisian yang sudah menunggu di ujung jalan, ujar petugas itu tanpa ekspresi. Galih tertegun. Jantungnya berdegup kencang. RUPSLB darurat? Bagaimana mungkin Arini melakukannya secepat ini? Ia mencoba menelepon Arini, namun nomornya dialihkan. Ia mencoba menelepon kantor, tapi sekretarisnya mengatakan bahwa seluruh akses sistemnya telah diblokir oleh bagian IT atas perintah komisaris utama, Arini. Keringat dingin mulai membanjiri dahi Galih. Ia melihat jam tangannya. Resepsi akan dimulai dalam 3 jam. Ia tidak bisa tampil memalukan di hari pernikahannya. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia memesan taksi online kelas ekonomi karena aplikasi ride sharing premiumnya juga menolak kartu kreditnya yang sudah diblokir. Ini pasti cuma masalah teknis. Arini pasti cuma gertah sambal, bisik Galih menenangkan diri, meski tangannya gemetar hebat. Sementara itu, di kediaman orang tua Galih, kekacauan serupa terjadi. Bu Widya dan Maya sedang sibuk berdandan saat 3 orang petugas datang bersama pihak kepolisian. Tanpa banyak bicara, mereka menyita kunci mobil Alphard yang biasa dipakai Bu Widya dan meminta mereka segera mengosongkan rumah tersebut. Ini rumah anak saya. Kalian tidak punya hak, teriak Bu Widya histeris. Rumah ini secara sah telah dialihkan kepemilikannya ke Yayasan Citra Ibu sebagai bentuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. Silakan bawa barang pribadi kalian sekarang, atau kami yang akan mengemasnya di gudang penyitaan, ujar pengacara Arini yang mendampingi petugas. Maya menangis meraung-raung. Ibu, bagaimana ini? Kita mau ke gedung resepsi naik apa? Semua baju bagus kita masih di dalam. Di tengah kepanikan itu, sebuah mobil tua sewaan, sebuah minibus tahun 90-an yang berasap, berhenti di depan rumah mereka. Sang sopir keluar dan berkata, "Pesanan taksi untuk keluarga Bapak Galih?" Katanya untuk jemput ke gedung resepsi. Bu Widya hampir pingsan melihat mobil rongsokan itu. "Galih, apa yang terjadi dengan uangmu?" Di sebuah kamar hotel mewah tepat di seberang gedung resepsi, Arini berdiri dengan anggun. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang tajam, melambangkan keberanian dan darah yang ia tumpahkan selama bertahun-tahun demi menghidupi keluarga parasit itu. Di tangannya, ia memegang segelas sampanye, menatap iring-iringan taksi tua yang membawa keluarga Galih memasuki area gedung. "Selamat datang di panggung sandiwaramu, Galih," bisik Arini dingin.
Nikmati setiap detik kemewahan palsu ini, karena ini adalah terakhir kalinya kamu mencium bau uang. Arini mematikan ponselnya, meletakkannya di meja, dan mulai merapikan rambutnya. Ia siap untuk pertunjukan utama. Gedung resepsi itu tampak megah dengan taburan bunga lili putih dan mawar impor yang aromanya memenuhi ruangan ballroom. Galih berdiri di depan cermin ruang rias pengantin pria, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Meskipun mobilnya disita dan kartu kreditnya bermasalah, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah serangan fajar dari Arini yang cemburu. Tenang, Galih. Uang tunai di brankas kantor masih ada. Setelah acara ini, aku akan urus pengacara untuk melawan Arini, bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa brankas kantornya sudah disegel oleh pihak kepolisian sejak 2 jam lalu atas dugaan penggelapan aset perusahaan. Pintu ruang rias terbuka kasar. Maya masuk dengan wajah yang riasannya sudah luntur karena air mata. Gaun mahalnya tampak kusut. "Mas!" Ibu pingsan di depan, teriak Maya histeris. "Mobil Alphard kita diambil paksa. Terus rumah kita digembok, Mas. Barang-barang kita dilempar ke teras. Bagaimana ini?" Galih mencengkeram bahu adiknya. "Diam, Maya. Jangan bikin malu di sini. Ini hari pernikahanku dengan Tiara. Semua tamu undangan orang-orang penting. Pakai saja uang tunai yang aku kasih kemarin untuk urus hotel sementara buat ibu." "Uang tunai apa, Mas? Tadi aku mau bayar taksi rongsokan itu saja uangnya kurang. Dompetku kosong." Maya menjerit frustrasi. Di saat yang sama, Tiara masuk dengan gaun pengantinnya yang sangat mewah, gaun yang harganya setara dengan 1 unit rumah subsidi. Wajahnya tampak panik. "Mas Galih, pihak catering dan dekorasi barusan mendatangi aku. Mereka bilang pembayaran pelunasan lewat cek yang kamu kasih ditolak bank. Mereka mengancam akan membongkar dekorasi sekarang juga kalau tidak ada uang tunai." Dunia Galih seolah berputar. "Cek ditolak? Itu tidak mungkin. Uang hasil penjualan tanah warisan Ibu Arini seharusnya masih tersisa miliaran di rekening pribadinya." Ia segera merogoh ponselnya, mencoba mengakses mobile banking. Layar ponselnya hanya menampilkan pesan singkat yang mematikan, "Akses akun ditangguhkan. Silakan hubungi cabang terdekat." "Sialan. Arini, benar-benar keterlaluan," kutuk Galih. Ia tidak menyadari bahwa tim hukum Arini telah mengajukan blokir sita jaminan karena uang di rekening itu terbukti berasal dari penjualan aset yang dokumennya dipalsukan. Sementara itu, di luar gedung, eksekusi penyitaan total sedang berlangsung tanpa suara. Mobil-mobil mewah para kolega Galih yang diparkir di area VIP mulai didatangi oleh petugas penyitaan. Ternyata, beberapa mobil tersebut dibeli Galih menggunakan skema leasing atas nama perusahaan Arini sebagai bonus untuk rekan bisnisnya agar mendukung posisinya di perusahaan. Arini, yang mengawasi dari kejauhan melalui laporan langsung detektifnya, tersenyum puas. Ia melihat petugas mulai menempelkan stiker aset dalam pengawasan hukum pada beberapa properti bergerak milik Galih yang dibawa ke lokasi. "Mbak Arini, semua rekening atas nama Galih Pratama dan Tiara Malika yang terdeteksi menerima aliran dana dari tanah warisan sudah dibekukan total oleh pengadilan sore ini," lapor Pak Baskoro melalui sambungan telepon. "Termasuk rumah kontrakan mewah yang mereka siapkan untuk malam pertama. Pemilik rumah sudah membatalkan kontrak sepihak karena dana yang masuk dianggap sebagai pencucian uang." Arini menyesap sampanyenya. "Bagus. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu selama 1 jam lagi.
Aku ingin mereka merasakan malu yang paling dalam saat mahkota palsu itu dicabut di depan umum. Di dalam ballroom, musik mulai dimainkan. Galih, dengan wajah yang pucat pasi tertutup bedak tebal, terpaksa melangkah menuju pelaminan menggandeng Tiara. Ia berbisik pada manajer catering bahwa ia akan melunasi semuanya besok pagi dengan kompensasi 2 kali lipat. Manajer itu setuju, namun dengan syarat, jika dalam 2 jam tidak ada kejelasan, mereka akan menghentikan pelayanan makanan di tengah acara. Tamu-tamu mulai berdatangan. Galih mencoba tersenyum, menyalami para kolega bisnis yang sebenarnya adalah teman-teman Arini juga. Ia tidak menyadari bahwa di antara para tamu, ada beberapa orang yang sengaja Arini utus untuk menyebarkan selentingan tentang kebangkrutan mendadak sang pengantin pria. Dengar-dengar perusahaannya lagi disita ya? Katanya sih dia jual tanah warisan istrinya buat nikah lagi. Sekarang istrinya lagi gugat pidana. Bisik-bisik itu mulai menyebar seperti api di antara deretan kursi undangan. Galih merasa telinganya panas. Ia melihat ke arah pintu masuk, berharap Arini tidak muncul untuk membuat keributan. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa Arini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia melihat Tiara yang tersenyum lebar menyalami tamu, tidak tahu bahwa malam ini dia bukan menjadi istri orang kaya, melainkan istri dari seorang pria yang memiliki hutang di mana-mana dan terancam penjara. Selamat menikmati saat-saat terakhirmu, Galih, bisik Arini dari balik tirai balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke pelaminan. Ia merapikan gaun merahnya, bersiap untuk turun dan memberikan pidato penutup yang akan menghancurkan hidup Galih selamanya. Penyitaan harta sudah selesai. Sekarang, saatnya menyita harga diri. Lampu kristal di ballroom hotel berbintang itu berpijar keemasan, memantulkan kemewahan yang seharusnya menjadi kebanggaan Galih. Namun, bagi Galih, cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang menelanjangi kegelisahannya. Ia berdiri di pelaminan, menyalami tamu dengan telapak tangan yang basah oleh keringat dingin. Tiara, di sampingnya, tampak seperti ratu sehari, tidak menyadari bahwa mahkota yang ia kenakan terbuat dari es yang mulai mencair. "Mas, kok makanan di meja VIP belum keluar ya?" bisik Tiara sambil tetap memasang senyum porselen kepada tamu. "Tadi aku lihat manajer cateringnya mondar-mandir terus dengan wajah galak." Galih menelan ludah dengan susah payah. "Sabar, sayang. Mungkin ada kendala teknis di dapur. Mas sudah urus semuanya." Kebohongan itu runtuh tepat saat musik pengiring berhenti secara mendadak. Keheningan yang janggal menyergap ruangan. Para tamu undangan mulai saling berbisik, menoleh ke arah barisan meja catering di sisi ruangan. Di sana, para pelayan mulai mengangkat kembali piring-piring porselen yang belum sempat terisi. Pemanas makanan dimatikan satu persatu. Manajer catering, seorang pria dengan raut wajah tegas, melangkah maju ke depan panggung pelaminan tanpa mempedulikan etika acara. "Mohon maaf, Bapak Galih," suara sang manajer terdengar cukup keras hingga beberapa baris tamu di depan mendengarnya. "Sesuai kesepakatan 1 jam lalu, karena tidak ada pelunasan tunai dan semua kartu yang Bapak berikan ditolak oleh sistem, kami terpaksa menghentikan seluruh pelayanan makanan dan minuman detik ini juga." Wajah Galih berubah dari pucat menjadi abu-abu. "Tunggu. Jangan di sini. Kita bicara di belakang." "Tidak ada yang perlu dibicarakan di belakang, Pak," sahut manajer itu dingin. "Cek yang Bapak berikan adalah cek kosong. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari bank bahwa rekening Bapak telah dibekukan karena masalah hukum. Kami tidak ingin merugi lebih jauh." Gumam penonton berubah menjadi riuh. Maya, yang duduk di barisan depan, berdiri dan berteriak, "Heh!
kurang ajar ya kalian. Kakakku ini pengusaha kaya. Berani-beraninya kalian mempermalukan kami. Kaya? Seorang tamu undangan yang ternyata adalah salah satu rekan bisnis Arini tertawa keras. Saya baru saja dapat berita kalau aset perusahaannya disita polisi sore ini. Tanah yang dia jual buat bayar gedung ini ternyata tanah warisan istrinya yang dia curi. Tiara menoleh ke arah Galih dengan mata terbelalak. Mas? Apa yang dia bicarakan? Tanah warisan? Bukannya kamu bilang ini hasil keuntungan proyek besarmu? Galih mencoba meraih tangan Tiara, namun wanita itu menghindar. Tiara, dengerin dulu. Kekacauan semakin menjadi saat beberapa petugas keamanan hotel masuk ke dalam ruangan. Mereka tidak datang untuk mengusir catering, melainkan untuk mengawal keluarga Galih keluar. Maaf, Pak Galih. Karena biaya sewa gedung juga belum dilunasi sepenuhnya dan ada surat perintah penyitaan dari pengadilan terkait barang-barang mewah di ruangan ini, kami diminta untuk mengosongkan ballroom dalam 15 menit, ujar kepala keamanan hotel. Tamu-tamu mulai berdiri, sebagian besar dari mereka mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Video, pengantin kaya ternyata penipu, mulai tersebar di grup-grup WhatsApp kolega mereka dalam hitungan detik. Di tengah hiruk-pikuk itu, pintu besar ballroom terbuka perlahan. Semua mata tertuju ke sana. Arini melangkah masuk. Ia tidak datang dengan amarah yang meledak-ledak. Ia berjalan dengan sangat tenang, sangat anggun. Gaun merah marunnya menyapu lantai dengan elegan, kontras dengan gaun putih Tiara yang kini tampak lusuh karena keringat ketakutan. Setiap langkah Arini adalah dentuman lonceng kematian bagi martabat Galih. Ia memegang sebuah map tipis di tangan kirinya dan sebuah kotak kecil di tangan kanannya. Galih terpaku di tempatnya. Arini. Bisiknya pelan, suaranya mengandung ketakutan yang murni. Arini berhenti tepat di bawah panggung pelaminan. Ia menatap Galih dan Tiara secara bergantian dengan tatapan yang sangat dingin, seolah ia sedang menatap dua ekor serangga yang terjepit di bawah sepatunya. Pesta yang indah, Galih. Suara Arini terdengar jernih melalui mikrofon yang kebetulan masih menyala di meja depan. Sangat disayangkan, pilar-pilar gedung ini tidak bisa menahan beban kebohonganmu lebih lama lagi. Arini menaiki anak tangga pelaminan satu persatu. Setiap langkahnya membuat Galih mundur selangkah. Kau ingin menjadi pengantin baru, kan? Tanya Arini sambil tersenyum tipis. Aku datang untuk membawakan hadiah pernikahanmu yang paling nyata. Arini membuka map yang dibawanya. Ia mengeluarkan selembar surat keputusan pengadilan dan salinan asli sertifikat tanah yang telah berhasil ia amankan kembali status hukumnya. Ini adalah sertifikat tanah ibuku yang kau curi. Sekarang sudah kembali ke tangan pemiliknya. Dan ini, Arini menunjukkan dokumen lain, adalah surat pemberhentianmu secara tidak hormat dari perusahaan. Kau bukan lagi direktur, bukan lagi pengusaha, dan mulai detik ini, kau bukan lagi suamiku. Arini berpaling ke arah Tiara yang mulai menangis. Dan untukmu, Tiara, selamat. Kau mendapatkan pria ini. Tapi kau mendapatkannya dalam keadaan yang paling jujur, tanpa harta, tanpa nama, dan dengan tumpukan hutang yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Arini meletakkan kotak kecil yang dibawanya di atas meja mempelai. Di dalamnya terdapat kunci rumah yang baru saja ia kunci rapat-rapat, rumah yang kini tak bisa lagi dimasuki Galih. Selamat menikah, Galih, bisik Arini tepat di depan wajah pria itu. Dan selamat menjadi miskin. Keheningan di ballroom itu terasa lebih menyakitkan daripada ledakan kemarahan manapun.
Galih berdiri mematung di atas pelaminan yang beberapa menit lalu ia anggap sebagai singgasana kemenangannya. Kalimat Arini, "Selamat menjadi miskin," terus bergema di telinganya, menghantam egonya yang kini hancur berkeping-keping. "Arini, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini pencemaran nama baik," teriak Galih. Suaranya pecah dan melengking, kehilangan wibawa yang selama ini ia bangun dengan uang curian. Arini hanya mengangkat sebelah alisnya, ekspresinya tetap tenang dan berkelas. "Pencemaran nama baik, Galih? Nama baik yang mana? Nama yang kau bangun dari hasil memasukkan tanda tangan istrimu? Atau nama yang kau gunakan untuk menipu bank demi membiayai selingkuhanmu ini?" Tiara, yang sejak tadi terisak, tiba-tiba melepaskan pegangan tangannya dari lengan Galih seolah pria itu adalah wabah penyakit. "Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu pemilik tunggal perusahaan itu. Kamu bilang tanah itu investasimu sendiri. Dia berbohong padamu, sayang," sahut Arini dengan nada simpati yang dibuat-buat. "Sama seperti dia membohongiku selama 7 tahun. Dia hanyalah seorang pria yang pandai memakai jas mahal yang dibayar oleh istrinya. Sekarang, jas itu pun sebenarnya milik perusahaan yang sudah memecatnya." Kekacauan pecah saat beberapa tamu undangan, yang ternyata adalah vendor dekorasi dan souvenir, merangsek maju ke depan pelaminan. Mereka tidak lagi peduli pada etika pesta. "Mana pelunasannya, Pak Galih?" "Kami tidak mau tahu, bayar sekarang atau barang-barang ini kami sita," teriak salah satu vendor. "Saya tidak punya uang. Semuanya diblokir." Galih berteriak frustrasi, menjambak rambutnya sendiri yang tertata rapi. Di bawah panggung, Bu Widya merangkak naik dengan sisa tenaga, mencoba meraih kaki Arini. "Arini, tolong, jangan begini. Galih itu suamimu. Ingat keluarga kita, Arini. Ibu mohon, buka blokir rekeningnya sedikit saja untuk bayar hotel ini. Ibu tidak punya tempat tinggal." Arini menarik ujung gaunnya agar tidak disentuh oleh tangan mertuanya. "Keluarga? Bukannya tadi pagi ibu bilang aku hanya ban berjalan yang menghambat kesuksesan anak ibu? Bukannya ibu bilang Tiara lebih segalanya dariku? Silakan minta tolong pada menantu idaman ibu ini." Maya, yang biasanya paling lantang menghina Arini, kini terduduk lemas di lantai sambil memegang tas branded palsunya. Ia melihat ponselnya dan menjerit, "Mas! Mobil-mobil kita, ada foto-fotonya di media sosial. Semuanya diderek di depan gedung. Kita mau pulang pakai apa?" Tamu-tamu undangan mulai meninggalkan ruangan dengan terburu-buru, seolah takut tertular kemalangan keluarga itu. Beberapa dari mereka sengaja menyenggol bahu Galih sambil melemparkan tatapan jijik. Pesta itu berubah menjadi pengadilan terbuka yang sangat kejam. Manajer hotel kembali masuk dengan 2 petugas polisi. "Bapak Galih Pratama, kami mohon maaf. Karena acara telah dihentikan dan ada laporan terkait dugaan penipuan serta penggelapan dokumen yang masuk ke kepolisian, kami diminta membawa Anda untuk dimintai keterangan." Wajah Galih menjadi pucat pasi. "Polisi? Arini, kamu melaporkanku ke polisi?" "Tentu saja," jawab Arini sambil merapikan sarung tangan rendahnya. "Menjual tanah warisan tanpa izin pemilik sah adalah tindak pidana penggelapan. Aku sudah menyerahkan semua bukti asli ke penyidik. Termasuk rekaman CCTV saat kau menyelinap ke brankasku 3 bulan lalu." Petugas polisi melangkah maju, memborgol tangan Galih yang masih mengenakan jam tangan mewah, jam tangan yang juga akan segera disita sebagai barang bukti. Tiara menjerit histeris dan mencoba melepaskan cincin berlian di jarinya, takut ikut terseret hukum. "Ambil saja ini.
Aku tidak mau terlibat. Dia yang menipuku, teriak Tiara sambil melemparkan cincin itu ke arah Galih. Cincin itu berdenting di lantai, menggelinding jatuh dari panggung pelaminan yang kini terasa seperti jurang. Galih diseret keluar dari ballroom melewati barisan meja catering yang kosong dan bunga-bunga yang mulai layu. Ia menoleh ke belakang, melihat Arini yang berdiri tegak di tengah ruangan yang hancur itu. Arini tidak tampak sedih. Ia tampak seperti seorang pemenang yang baru saja menyelesaikan tugas suci. Saat Galih mencapai pintu keluar, ia melihat ibunya dan adiknya diusir oleh petugas keamanan hotel karena tidak bisa menunjukkan identitas yang sah untuk menjamin biaya kerusakan. Mereka berdiri di trotoar depan gedung, di bawah hujan yang mulai turun, tanpa kendaraan, tanpa rumah, dan tanpa harga diri. Arini berjalan keluar gedung melalui pintu VIP. Sopir pribadinya sudah menunggu dengan mobil yang jauh lebih mewah dari apapun yang pernah dimiliki Galih. Sebelum masuk ke mobil, Arini menatap ke arah kantor polisi yang berada di kejauhan. Ini baru permulaan, Galih, bisiknya pada angin malam. Penjara adalah tempat yang tepat untuk pria yang merasa bisa membeli segalanya dengan hasil curian. Arini menutup pintu mobilnya, meninggalkan reruntuhan hidup Galih yang kini benar-benar menjadi miskin, miskin harta, miskin hati, dan miskin masa depan. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengguncang jagat sosial kota itu. Pagi ini, udara di kawasan pinggiran kota terasa begitu segar. Arini berdiri di tengah hamparan tanah luas yang kini telah dipagari dengan rapi. Di depannya, sebuah papan proyek besar terpampang nyata, Pusat Pelatihan Kewirausahaan Perempuan Citra Ibu. Tanah warisan itu tidak ia jual lagi. Arini memutuskan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat di atasnya, sebuah monumen untuk menghormati kemandirian ibunya. Ia tidak lagi mengenakan gaun merah yang penuh amarah. Hari ini ia memakai kemeja putih bersih dengan celana kain yang nyaman, mencerminkan ketenangan jiwa yang baru ia temukan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Baskoro, pengacaranya, masuk. Mbak Arini, sidang putusan Galih Pratama baru saja selesai. Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara atas tuduhan penggelapan dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan pencucian uang. Seluruh aset yang ia klaim atas nama pribadi telah resmi disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda. Arini menarik napas panjang. 6 tahun. Waktu yang cukup lama bagi Galih untuk merenungi setiap inci pengkhianatannya di balik jeruji besi yang dingin. Namun, hukuman Galih bukan hanya di penjara. Arini mendapatkan laporan bahwa Tiara Malika, wanita yang dipuja Galih, langsung menghilang setelah malam resepsi itu. Tiara ternyata sudah membawa lari sisa uang tunai yang sempat diberikan Galih sebelum rekeningnya diblokir, meninggalkan Galih yang membusuk di sel tanpa ada satupun orang yang menjenguk. Kehancuran keluarga Galih pun tak kalah tragis. Tanpa dukungan finansial dari Arini, Bu Widya dan Maya harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah mewah mereka telah dilelang. Kabar terakhir yang didengar Arini, mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Maya, yang dulu sangat sombong dengan tas-tas bermereknya, kini terlihat bekerja sebagai tenaga promosi lepas di pasar swalayan untuk menyambung hidup. Suatu sore, saat Arini sedang meninjau pembangunan fondasi gedungnya, sebuah taksi tua berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya keluar sosok wanita yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Itu Bu Widya. Ia berjalan tertatih menghampiri Arini dengan wajah memelas. Arini. Suara Bu Widya parau, hilang sudah keangkuhan yang dulu selalu ia tunjukkan. Ibu mohon. Galih sakit di penjara. Kami tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan pengacara banding. Tolonglah, Arini. Bagaimanapun,
dia pernah menjadi suamimu. Arini menatap mantan mertuanya itu tanpa rasa benci, namun juga tanpa belas kasihan yang membutakan. Ibu, dulu ibu bilang aku hanya penghambat kesuksesan Galih. Ibu bilang harta yang aku miliki adalah hak Galih sebagai suami. Sekarang, Galih sedang menerima haknya dari hukum. Dan aku hanya menjaga hak ibuku. Tapi kami tidak punya tempat tinggal yang layak, Arini. Maya depresi, dia tidak tahan hidup miskin. Bu Widya mulai terisak. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh kebijaksanaan. Kemiskinan yang ibu rasakan sekarang adalah hasil dari ketamakan yang ibu tanam sendiri. Aku tidak menghancurkan kalian, aku hanya berhenti menopang kalian. Silakan jalani hidup yang selama ini ibu banggakan tanpa bantuan perempuan dominan ini. Tanpa menunggu jawaban, Arini memberi kode kepada petugas keamanan untuk mengantar Bu Widya keluar dari area proyeknya. Ia tidak ingin energinya terbuang lagi untuk orang-orang dari masa lalunya yang kelam. Arini kembali menatap ke arah matahari terbenam. Ia merasa bebannya telah terangkat sepenuhnya. Saldo 20 miliar yang ia selamatkan kini ia putar kembali untuk membangun bisnis baru yang lebih sehat dan transparan. Perusahaan konstruksinya kini berkembang pesat di bawah manajemen baru yang jujur. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya ada foto ibunya yang sedang tersenyum. Ibu, tanahmu sudah kembali. Dan harga diriku tidak lagi bisa dibeli oleh siapapun, bisiknya. Malam itu, Arini pulang ke rumah barunya, sebuah apartemen minimalis yang penuh dengan buku dan tanaman hijau. Tidak ada lagi rahasia di brankas, tidak ada lagi kecemasan akan pengkhianatan. Ia tidur dengan sangat nyenyak, tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dengan tangannya sendiri. Kisah Arini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana seorang wanita mengambil kembali kemudi hidupnya setelah hampir karam ditabrak pengkhianatan. Saat Galih harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji dan keluarganya meratapi kemiskinan di gang sempit, Arini berdiri tegak sebagai pemilik masa depannya yang gemilang. Selamat menikah dengan kesunyian, Galih. Dan selamat tinggal pada kemiskinan jiwa, Arini. Tamat.